Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami mau belajar firman-Mu. Tuhan bimbinglah kami, buat kami mengerti dan melakukannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar bagaimana kuatnya kuasa pencobaan itu. Untuk itu kita harus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan serius untuk menghindari pencobaan. Namun mungkin ada keberatan atau sanggahan mengenai nasihat ini. Setidaknya ada dua keberatan yang umum yang dikemukakan berdasarkan ayat-ayat Alkitab tertentu. Yang pertama, misalnya dalam Yakobus 1 ayat 2 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, kalau membaca ayat ini, bukannya jadi berbahagia kalau jatuh dalam pencobaan. Mengapa harus menghindarinya? Kalau jatuh ke dalam pencobaan, itu menjadi satu kebahagiaan. Jadi saudara, kita akan melihat dua jawaban yang diberikan oleh John Owen terhadap hal ini. Yang pertama, Yakobus tidak bermaksud melarang kita untuk berusaha menghindari pencobaan. Ia juga tidak mengatakan agar kita bergembira dalam pencobaan-pencobaan yang aktual pada saat kita jatuh di dalamnya. Tetapi yang ia maksudkan, yang Yakobus maksudkan adalah di dalam kehendak dan pemeliharaan Allah, ada kalanya saya dan saudara harus menghadapi pencobaan. Nah, pada masa-masa ini kita harus bergembira, bukan karena pencobaannya, melainkan karena maksud Allah membawa kita ke dalam pencobaan itu. Nah, ini saudara bisa baca di ayat selanjutnya. Jadi jangan berhenti di ayat 2, tapi baca di ayat 3 dan 4. Kita akan melihat maksud Allah di situ, bahwa semuanya itu dimaksudkan untuk kebaikan. Yang kedua, Yakobus menggunakan istilah pencobaan ini dalam dua pengertian yang berbeda. Saudara, dari ayat 2, saudara bandingkan dengan ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. NIV menggunakan istilah trial pada ayat 2 dan tempted pada ayat 3. Jadi kita harus memperhatikan perbedaan dua istilah ini. Dalam pengertian yang pertama, Allah sedang menggunakan pencobaan dalam pengertian ujian itu untuk maksud dan tujuan yang baik. Ya, awal-awal pembahasan tentang topik ini sudah disinggung mengenai hal ini. Dan dalam pengertian yang kedua, tempted, istilah itu memiliki makna berusaha membujuk untuk berdosa. Hanya iblis yang mencobai dengan cara ini. Dan logikanya, tak seorang pun bisa bergembira karena ia dicobai untuk berdosa oleh iblis. Karena tujuan pencobaan iblis ini itu sepenuhnya jahat. Bagaimana mungkin kita bergembira ketika jatuh di dalamnya? Jadi saudara, Allah merancang ujian-ujian untuk maksud kebaikan kita. Memang ini mungkin saja memberi kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita, untuk maksud menjatuhkan kita dalam dosa. Jadi maksudnya kita harus bersukacita, bergembira
dalam ujian, sekalipun kita juga harus berusaha menghindari pencobaan apapun untuk membuat kita berdosa. Ya. Jadi saudara, ini memang suatu paradok yang harus dapat kita mengerti. Untuk maksud Allah kita bersuka cita, tetapi untuk maksud iblis, saudara, ya kita tidak bisa bersuka cita karena tujuannya itu adalah memang jahat semata-mata. Lalu keberatan yang kedua, bukankah Allah memberi janji kepada kita mengenai pencobaan? Misalnya di 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, berdasarkan ayat ini, maka mengapa kita harus berjuang menjaga diri agar kita tidak masuk ke dalam pencobaan? Bukankah Allah sudah menjamin pencobaan biasa kok? Pencobaan yang mungkin dalam pengertian kita, itu nggak melebihi kekuatanku, gampang, kecil. Saudara, Allah memang telah memberikan janji-janji yang luar biasa. Tapi semua janji itu dimaksudkan untuk mendorong kita atau menguatkan kita dalam pergumulan kita ketika kita melawan pencobaan. Jadi janji tersebut itu dimaksudkan supaya kita tidak berjuang sendirian melawan pencobaan. Saudara perhatikan ayat di atasnya, 1 Korintus 10 ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jadi jika saudara sengaja memasuki pencobaan, merasa diri kuat, pencobaan remeh, pencobaan kecil, aku bisa, aku kuat, hati-hati. Saudara mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan tugas dan tanggung jawab saudara, dan dengan demikian membuat saudara jatuh ke dalam pencobaan, maka janji di ayat 13 ini itu tidak berlaku. Janji itu ditujukan kepada mereka yang masuk ke dalam pencobaan sekalipun mereka telah berusaha keras menghindarinya. Saudara, kita juga telah belajar doktrin pemeliharaan Allah. Kasih karunia Allah cukup untuk menjaga kita agar kita tidak meninggalkan Allah. Doktrin ini tidak dimaksudkan untuk membuat kita hidup ceroboh dalam menghadapi pencobaan. Ketika saudara dengan modal percaya bahwa pencobaan tidak akan mencelakai saudara, lalu saudara sengaja, saudara ceroboh masuk ke dalam suatu pencobaan, sikap ini sama dengan bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia Allah. Tentu ini adalah suatu tindakan yang bodoh. Ini suatu kebodohan. Kiranya kita dapat sadar diri dan menganggap penting semua upaya agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.